Jumpa lagi dengan saya Wilman Pasaribu. Senang sekali hari ini ataupun pada saat ini saya akan membagikan tentang cara menghitung status gizi pada anak sekolah. Dan ini berlaku untuk anak usia 5-18 tahun. Bagaimana cara menghitung status gizi anak sekolah? Mari saksikan video ini. Sebelumnya, Bapak Ibu, kami harapkan untuk mendownload ataupun mengunggah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Di mana jangan lupa standar antropometri anak tersebut ada terbagi dua, yaitu untuk jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Ya, ini baru terbaru di standar untuk status gizi anak menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2 tahun 2020. Nah, di sini saya akan sampaikan untuk kategori IMT ataupun indeks massa tubuh menurut umur. Bapak Ibu, di sini membacanya bukan IMT per umur ya, tapi membacanya adalah kategori IMT menurut umur dengan usia 5-18 tahun. Kategorinya di mana ambang batas untuk gizi buruk yaitu di bawah -3 standar deviasi. Sedangkan untuk gizi kurang -3 standar deviasi sampai dengan -2 standar deviasi, yaitu ambang batasnya -3 sampai kurang dari -2 ya, kurang dari -2. Dan untuk gizi baiknya yaitu -2 sampai dengan +1. Jadi dianggap baik status gizi anak tersebut, anak sekolah tersebut dari -2 sampai dengan +1 standar deviasi. Sedangkan gizi lebih yaitu dari +1 standar deviasi sampai dengan +2 standar deviasi. Obesitas yaitu lebih daripada +2 standar deviasi. Jadi perlu diingat untuk -3 di bawah -3, di bawah -3 itu gizi buruk, -3 sampai kurang daripada -2 itu gizi kurang, gizi baiknya -2 sampai dengan +1 itu gizi baik, gizi lebihnya adalah +1 sampai +2, kemudian obesitas lebih dari +2. Itulah kategori untuk menentukan status gizi anak usia 5-18 tahun, khususnya untuk anak sekolah. Kita akan lanjut cara menghitung umur. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa untuk menghitung IMT menurut umur harus menggunakan tahun dan bulan. Nah, di sini ada contoh tanggal kunjungannya tanggal 10 bulan 5 tahun 2020 atau tanggal dia mengukur, kemudian tanggal lahirnya tanggal 3 bulan 10 tahun 2014. Kita akan tarik 2020 dikurang 2014 sudah ada 6 tahun. Kemudian bulannya 5, ternyata dia tanggal lahirnya bulan 10 berarti -5, belum 5 nanti 5 bulan lagi. 10 hari tanggal 10 bulan tanggal 3 yaitu +7. Nah, artinya di sini adalah 6 dikali 12 berarti ada 72 bulan dikurang 5 bulan. Berarti 67 bulan atau 5 bulan 5 tahun 6 bulan seperti itu ya, 5,6 tahun seperti itu. Nah, ini saya akan kasih saya contoh lagi di mana tanggal kunjungan tanggal 10 bulan 7 2020. Sedangkan tanggal lahirnya tanggal 26 bulan 3 2014. Nah, di sini tanggal 2020 dikurang 14 berarti 6 tahun. Ya. 7 ya dikurang 3 4. 10 kurang 26 berarti -16. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau dia positif diabaikan. Kalau sedangkan dia negatif, di sininya di posisi tanggalnya berarti dikurang 1. Jadi artinya 6 dikali 12 72 bulan ditambah 4 karena dia sudah melebihi ya, dikurang 1 berarti 75 bulan atau 6,3 tahun. 6 tahun 3 bulan seperti itu ya. Jadi menghitung umurnya. Ketika Bapak Ibu mau menghitung status gizinya, tentukan dulu umurnya ya dengan tepat dan benar. Ya, di sini ada kata kuncinya yaitu umur harus genap 30 hari baru dikatakan 1 bulan ya, untuk memudahkan. Baik, ini adalah rumus Z-score ya. Jadi menghitung status gizi itu menggunakan untuk kali ini menghitungnya yaitu menggunakan Z-score ya.
Nah, rumusnya adalah nilai individu atau subjeknya dikurang dengan nilai median dibagi dengan nilai simpang baku rujukan. Ya, nilai individu dikurang dengan nilai median dikurang dengan nilai simpang baku rujukan. Nah, di sini ada catatan khusus untuk bagaimana menentukan nilai simpang bakunya. Jika nilai individu dikurang dengan nilai median, hasilnya negatif, maka nilai simpang baku rujukannya adalah median dikurang minus 1 standar deviasi. Ya, jadi kalau dia negatif antara nilai individu dikurang nilai median itu negatif, berarti nilai simpangnya adalah median dikurang dengan minus 1 standar deviasi. Nanti kita akan lihat di kolomnya ya, di kolom tabelnya maksud saya. Nah, jika nilai individu subjeknya dikurang dengan median, hasilnya positif, maka nilai simpang baku rujukannya adalah positif 1 standar deviasi dikurang dengan median. Tadi kalau misalnya negatif berarti median dikurang minus 1 standar deviasi. Kalau dia positif 1 deviasi dikurang dengan mediannya. Kita akan langsung ke soal. Anak A dengan jenis kelamin laki-laki dengan usia 5 tahun 3 bulan memiliki tinggi badan 106 cm dan berat badan 16 kg. Kemudian anak yang B dengan jenis perempuan, kemudian usianya 5 tahun 3 bulan juga memiliki tinggi badan 106 cm dan berat badan 20 kg. Hitunglah status gizi berdasarkan indeks tubuh menurut umur. Nah, Bapak Ibu, cara pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai individunya. Nah, tadi kan dengan cara menghitung IMT-nya, di mana berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam kuadrat. Nah, tadi berat badannya 16 kg untuk anak A ya, dikurang dengan tinggi badan, dibagi dengan tinggi badan. Nah, di sini kita jadikan dari 106 cm jadikan meter, yaitu 1,06. Berarti caranya 16 dibagi dengan 1,06, kemudian dibagi lagi dengan 1,06. Hasilnya 14,23. Sedangkan anak yang B di sini kita sama, berat badan dibagi dengan tinggi badan menurut meter kuadrat ya, 20 dibagi dengan 1,06, kemudian dibagi lagi 1,06 sehingga menghasilkan 17,79, atau kita akan pembulatan 17,8. Ya. Baik, kita akan masuk langsung dalam cara menghitungkan status gizi. Nah, langsung saja di sini ada status gizi normal. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita ambil dulu tabelnya untuk anak laki-laki ya. Di situ tertera ada umur, tahun, bulan, indeks massa tubuh. Di sana ada -3, -2, -1, median, positif 1 sampai dengan positif 3. Bagaimana caranya? Tadi kita lihat rumusnya, nilai individu subjek atau nilai dikurang dengan nilai median dibagi dengan nilai simpang baku rujukan. Nah, turunannya seperti ini. Z-score-nya kan tadi kan sudah jelas tadi ya. Nilai individunya tadi 14,23. Kita ambil 1 koma di belakang ya, jadi 14,2 dikurang dengan nilai median. Nilai median ini yang mana? Yang hijau ini dalam tabel. Nah, kita lihat 5 tahun 3 bulan mediannya 15,3. 14,2 dikurang 15,3 berarti hasilnya minus 1,1. Nah, tadi kalau minus berarti median dikurang dengan minus 1. Nah, median simpang baku, nilai simpang bakunya 15,3 dikurang dengan minus 1. Berapa minus 1-nya? 14,1. Berarti 15,3 dikurang 14,1 berarti 1,2. Hasilnya adalah minus 0,91 standar deviasi. Berarti kita dapat simpulkan anak tersebut dengan hasil Z-score yang minus 0,91 yaitu status gizi baik atau normal. Karena kita tahu bahwa dikatakan status gizi baik yaitu minus 2 sampai dengan positif 1 menurut IMT menurut umur ya. Jadi status anak tadi yang si anak A status gizinya normal. Selanjutnya pada kasus ataupun studi contoh kasus anak B.
Nah, di sini anak perempuan. Kita lihat ya, anak perempuan. Nilai individunya tadi kita sudah jelas bahwa 17,8. 17,8 dikurang dengan nilai median bakunya. Nah, nilai mediannya 15,2. 17,8 dikurang dengan 15,2 berarti 2,6. Nah, ini kan positif. Berarti kalau positif, nilai simpang bakunya adalah positif 1 dikurang dengan median. Jadi kita tarik positif satunya berapa nih? 16,9. Mediannya berapa? 15,2. Berarti 16,9 dikurang 15,2, 1,7. 2,6 dibagi dengan 1,7 sama dengan 1,52 standar deviasi. Hasilnya adalah dari hasil Z-score-nya 1,52 berarti status gizinya lebih atau overweight. Bahwa kita tahu bahwa dikatakan status gizi lebih adalah positif 1 sampai dengan positif 2. Nah, mungkin itu adalah salah satu cara untuk menghitung status gizi anak sekolah dengan standar IMT menurut umur ya, menurut status gizinya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui, Bapak Ibu guru PAUD ataupun guru sekolah, guru UKS mau menghitung status gizinya bisa menggunakan IMT menurut umur. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa apabila Bapak Ibu ingin menghitung, silahkan menghitung, namun seyogyanya Bapak Ibu tetap mengkonfirmasi kepada petugas puskesmas ataupun petugas kesehatan yang terlatih sudah melakukan pemantauan pertumbuhan, atau biasanya di puskesmas itu petugas gizinya. Bapak Ibu melaporkan sehingga petugas gizinya ataupun petugas puskesmasnya mengetahui ya, karena namanya status gizi ya sedikit harus kita benar-benar menghitung karena jangan sampai nanti salah tafsir ya. Jadi Bapak Ibu silakan menghitung dan menyampaikan kepada petugas puskesmasnya untuk mengkonfirmasi ataupun menjadikan satu data, sehingga apabila misalnya dia memang status gizi lebih ataupun status gizi kurang, dapat dilakukan intervensi ataupun dapat dilakukan konseling sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara menghitung status gizi pada anak sekolah berdasarkan IMT menurut umur. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.